Apa kok madrasah sekarang jadi gadis desa Bunga desa. ya. Bunga desa. Bunga desa yang lebih Iya. diminati. Karena di situ itu kalau di madrasah ini, sekolah ini, pelajar-pelajar itu tumbuh. Nggak mau masyarakat sudah melirik madrasah. Tidak, yang dulu-dulu melirik sekarang sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan ke assalamualaikum juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jawab dewe. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami di Match Market TV. Ini pertama kali kita podcast berbincang nganyari studio bahasa Sidoarjonya. Di sini kami akan membahas tentang madrasah bisa apa. Di sini saya dengan narasumber yang sangat fenomenal. Beliau adalah Kepala MTS Ma'arif Ketegan. Nanti untuk lebih jelasnya beliau akan memperkenalkan diri secara lebih luas, lebih jelas, dan lebih banyak. Mari kita beralih ke narasumber. Beliau adalah Bapak Muhammad Ainur Ridho. Oke. Selamat siang Bunia. Selamat siang Pak Ridho. Siang ini ya. Untuk memperkenalkan diri, tadi temanya madrasah bisa apa? Ya. Di depan sini saya bukti bahwa madrasah. Dalam arti saya dari kecil itu mulai RA, MI, MTS, MA. Namun nanti kalau di tingkat PT perguruan tinggi ya PTN perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama MI di daerah sendiri yaitu di Sepanjang, terus MTS di Mojokerto, setengahnya di Mojokerto karena di pesantren, terus separuhnya lagi di Tanggulangin sampai MA-nya. Lalu lanjut ke Universitas Airlangga. PTN di MA-nya dan MTS-nya MTS Asy-Syafi'iyah sama MA Asy-Syafi'iyah di pesantren. Jadi kalau melihat madrasah ya this is me madrasah gitu loh, murni madrasah. Oke. Saya juga produk dari madrasah. Iya. Tuh, mulai dari TK sampai dengan MA di madrasah juga. Saya adalah bukti dari produk madrasah. Oke, pertanyaan pertama untuk menyambung biar acara ini semakin hot. Oke, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ridho yaitu mengapa sih harus memilih madrasah, terutama nih madrasah yang dalam naungan lembaga pendidikan Ma'arif. Kenapa sih itu alasannya? Gini, coba dilihat saja kenapa kok madrasah. Dari zaman yang bergeser, pola pikir orang tua yang melihat bahwa pentingnya agama, pentingnya pendidikan agama, terutama agama Islam, madrasah sudah mulai menjadi apa ya? Kalaupun gadis desa yang dirindukan semua orang gitu loh. Jadi apa itu? Jadi yang diminati banyak orang. Madrasah semakin diminati banyak orang karena kesadaran dari orang tua dengan melihat zaman yang seperti ini. Gempuran dari media, gempuran dari teknologi, gempuran dari faham-faham ataupun yang radikal maupun yang liberal, itu orang tua mulai bergeser ke madrasah. Terbukti kalau sampean melihat data Bun ya, ada beberapa bukan mendiskreditkan sekolah atau yang lainnya tidak nggih. Bisa dibuktikan mana MI atau MTS lah atau MA yang tutup. Insya Allah belum ada. Insya Allah belum ada yang MI atau MTS atau MA, Madrasah Aliyah, Sanawiyah maupun Madrasah Ibtidaiyah yang tutup, yang kekurangan murid. Insya Allah belum ada. Baik di Sidoarjo maupun kemungkinan di Jawa Timur atau di Indonesia, kemungkinan seperti itu. Tapi kalau dilihat yang sisi lain, yang lain-lainnya mungkin ada beberapa yang tutup karena memang tidak ada pendaftarnya, baik itu yang negeri maupun yang swasta. Mungkin faktor-faktor lain di pelosok atau bagaimana kena bencana itu faktor lain lah. Bukan faktor itu bisa dibuktikan di sekitar desa-desa saja mungkin antara madrasah MI ataupun sekolah-sekolah lainnya yang basicnya tidak Islam
atau ya umum lah kayak gitu, itu bisa dilihat jumlah muridnya. Itu hanya indikator pertama, indikator yang jelas-jelas terlihat. Ya, sampai lihat di Ketegan sendiri, di Randegan pun, di mana Tanggulangin, sekitar Tanggulangin bisa dilihat. Itu kenapa madrasah sekarang jadi gadis desa bunga desa. Bunga desa. Bunga desa yang lebih diminati. Itu. Jadi madrasah, karena madrasah itu kan mata pelajaran dan guru-gurunya itu ya minimal mereka sok ngaji, memahami agama dan dipraktekkan dalam pembiasaan keseharian. Kalau dalam kita masuk ke kurikulum, kalau dulu di K13 ada KI, ke kompetensi inti yang di situ spiritual maupun apa. Sekarang di yang gak rame dan sekolah MTS Ma'arif Ketegan, Mas Maket pun sudah mulai menerapkan, yaitu kurikulum merdeka itu dilebur di profil pelajar Pancasila. Di situ ketuhanan yang Maha Esa. Itu pun sudah mau nggak mau, oh ini madrasah udah madrasah, karena yes agama itu tadi agama Islam itu. Jadi madrasah yang bisa basicnya kenapa kok madrasah itu tadi. Jadi pemikiran orang tua sudah bergeser ke madrasah. Ya, itulah kenapa harus memilih madrasah. Terutama dalam naungan itu ya Ma'arif NU. Ditambah lagi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita menyebutkan aswaja banyak lah. Beberapa mengaku bahwa kita itu sekolah aswaja. Meskipun tidak di bawah naungan NU. Kalau kita kira Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi An-Nahdiyah, dalam istilahnya An-Nahdiyah. Kenapa? Tren sekarang di profil pelajar Pancasila itu ada beberapa penguatan karakter di situ nggih, yang cinta tanah air, nasionalisme, terus integritas, di situ juga ada toleransi, demokrasi, itu ada dalam prinsip-prinsip NU sendiri gitu, kayak tasamu kayak gitu. Itu mungkin dengan dengan kemasan yang berbeda dan itu dimasukkan ke sekolah-sekolah yang notabene bukan NU, apalagi yang di dalam NU. Otomatis di situ sudah ada jauh-jauh hari sebelum adanya profil pelajar Pancasila, sebelum adanya sekolah itu ada sekolah Islam. Kan sekarang basicnya sekolah embelnya Islam terpadu, Islam modern, bagaimana macam-macam. Sedangkan NU sendiri ya Islam An-Nahdiyah, Islam yang toleran, Islam yang demokratis, tasamu seperti itu. Jadi kenapa kita harus sekolah di sekolah NU, terutama madrasah. Ya wis Islami oleh, ya wis faham Nahdiyah, faham yang faham yang kita lakukan setiap hari. Kayak udah naluri lah gitu. Itu udah naluri, udah mendarah daging. Itu yang memang harus ada dalam kita gitu. Makanya saya mungkin masukkan untuk teman-teman pelajar yang di IPNU maupun di Ansor maupun badan otonom di NU ya. Itu ayo lebih masuk ke sekolah atau madrasah. Ayo lebih sering masuk ke sekolah atau madrasah. Karena di situ itu kalau di madrasah ini, sekolah ini pelajar-pelajar itu tumbuh. Karena hampir 9 jam, kalau full day hampir 10 jam ya. Kalau yang biasa mungkin 6 jam berapa itu di madrasah anak-anak tersebut. Selain di luar nanti kena media sama kena teman. Sekarang teman mungkin tidak begitu pengaruh, tapi media itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, apa sih yang bisa dibanggakan dari alumni madrasah gitu Pak? Apa yang bisa dibanggakan dari alumni madrasah? Kita keluar dari madrasah itu apa sih yang bisa kita banggakan gitu? Gini, sangat jelas sekali teman-teman yang alumni madrasah, baik MI, MTS maupun MA, secara keilmuan agama mungkin masih dapat. Secara keilmuan agama pasti dapat. Karena di situ kan ada kurdis, akidah, jadi agama Islam itu keilmuannya dipecah-pecah, sehingga secara holistik pemahaman agama itu dapat itu, dengan harapan itu bisa dilakukan
maksudnya dipraktekkan keseharian baik secara karakter maupun ibadahnya. Ngeten. Jadi kalaupun bangga apakah lulusan madrasah, banyak lulusan madrasah itu yang sudah masuk PTN perguruan tinggi negeri yang bagus, yang favorit, ya banyak sekali. Nggih. Contohnya, ya nggak membanggakan. Contohnya saya, Bunia juga di UIN, saya di PTN UNER juga. Itu salah satu contoh. Dan tidak ada sekarang MA Insan Cendekia. Jadi madrasah-madrasah ini bermetamorfosis menjadi tidak hanya dalam basic agama juga, tapi dalam juga sains. Sekarang kan ada KSM, kompetensi sains madrasah itu juga. Terus nanti ketika lulusan MA, lulusan madrasah itu tidak hanya melulu ahli dalam agama, tapi juga ahli dalam sains, ilmu umum atau sains atau sosial. Yeah. Atau sosial. Terus bisa kebanggaan itu muncul dalam perilakunya gitu loh. Kita tidak minder lagi untuk melakukan ibadah ini atau ngomong tentang agama. Kenapa? Ya memang basicnya madrasah. Apa yang kita banggakan ketika lulusan madrasah, kita sudah punya basic-basic tersebut. Sehingga tidak mudah terpengaruh omongan, oh ini seperti ini, tidak mudah tertipu juga. Punten dengan kemarin rame antara persatuan antara pesulap merah dengan gus-gusan itu, dalam arti itu gus ini gini-gini itu kalau dalam Islam ya apakah ada? Ada, cuman kan seperti itu juga ada keilmuannya juga. Kalau orang yang mudah kayak gini ya mudah tertipu. Jadi diharapkan nanti lulusan madrasah itu tidak mudah terpengaruh lah. Tidak punya prinsip kuat. Punya prinsip kuat karena mereka punya basic keilmuan. Punya dasar keilmuan ya. Islam. Oke. Apa sih kira-kira identitas dari Mass Market itu apa? Oke. Mass Market identitasnya memang sebelum saya jadi kepala madrasah di sini, saya mendalami dulu apa sih MTS Market Tegan ini apa? Ternyata jauh-jauh hari memang di sini itu mereka itu sosial juga. Dalam arti itu basic bukan itu sosial juga. Dan kegiatan-kegiatan itu tidak ditarik dengan muahal bagaimana tidak. Itu apakah kelebihan menurut saya? Karena sekarang itu sekolahan itu mari berlomba-lomba memahalkan gitu loh. Berlomba-lomba menaikkan tarif itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada program-program kegiatan yang memang kita membentuk karakter. Dan dalam arti ada LG Camp, leadership dan gathering itu terus nanti ada studi eksklusif yang keluar. Nanti tiap hari juga mereka itu anak-anak itu disiplin. Kalau melakukan kesalahan ya pasti dihukum. Terus istighosa atau jamaah, dan itu menjadi karakter. Salim pun kita harus atur. Cara salim pun anak-anak kita atur secara karakter. Yang kedua itu karakter itu. Karakter itu salim mereka atur, harus tangan dua, harus dicium, jangan di pipi atau di dahi. Itu sekarang di LP Ma'arif Sidoarjo sendiri itu disusun. Cara salim, salim, SOP-nya SOP-nya salim. Dalam segi minimal juga. Salim saja itu harus diatur. Anak-anak harus selalu diingatkan sehingga terbentuklah karakter. Dan yang kedua tadi karakter ini saya enggak ngecap nggih, dalam arti beberapa outcome kita yang di SMK maupun di SMA maupun di STM atau yang sekarang SMK mesin itu atau di negeri, ya beberapa banyak anak memang yang di negeri itu ketika datang mereka gurunya ketika mau sosialisasi kan sering kok saya ketik, alhamdulillah lulusan dari MTS Market Tegan itu arek sopan-sopan Bu, sopan-sopan Pak ngoten, salimnya terus nggih cara ngomongnya ngoten, cara beribadahnya juga sopan beribadah juga gedu ketika diajak tidak bulet kayak gitu. Itu dalam arti kepuasan tersendiri. Itu secara karakter ya, secara karakter. Yang ketiga, secara keilmuan dan pengetahuan. Kalau keilmuan dan pengetahuan, alhamdulillah beberapa SDM guru yang kita punyai sering hampir kayak Bunia tahu sendiri
ada pelatihan, kalaupun tidak mengganggu berangkat gitu loh. Jadi guru itu saya dorong untuk mengupgrade diri tiap tahun, tiap minggu kita ada upgrade guru ya, baik bahasa Inggrisnya maupun metode pembelajarannya itu kita upgrade terus, sehingga nanti harapannya di anak-anak keilmuan mereka mendapatkan dengan lebih banyak gitu loh. Jadi anak-anak secara ilmuwan dan pengetahuan mereka lebih dalam. Karena memang gurunya selalu di-upgrade. Jadi penting sekali. Banyak dari kita hanya pengen siswanya banyak, pengen bagus maju sekolahannya, tapi tidak melihat tanda dalam kutip SDM gurunya. Oh, sudah minder dulu. SDM ku ya arek-arek ngono, guru-guru wis ngono sing universitas yang biasa-biasa atau perguruan tinggi yang biasa-biasa saja gitu loh. Oh, bayarannya sakmono gurune ya apa iso di. Loh, tapi kan kita sebagai madrasah kan bertanggung jawab untuk mengupgrade mereka, meningkatkan kompetensi mereka itu loh. Dengan pastilah jerbeseki mawabea, semuanya pasti ada butuh biaya. Mau nggak mau harus ada alokasi khusus untuk peningkatan itu gitu loh. Tidak hanya dalam ngapunten hanya kesenangan saja, secara kesenangan saja untuk keluar ke sana, tapi untuk mengupgrade gurunya, untuk melaksanakan pelatihan, mengikuti pelatihan kayak gitu. Itu yang terakhir, kita MTS Ma'arif Ketegan, kalaupun ada sekolah progresif, kita juga progresif. Istilah progresif itu selalu berubah tiap tahun, selalu berubah, bahkan tiap bulan berubah. Ada perubahan ya, tidak stagnan. Tidak gitu. Stagnan, itu yang harus kita garis besar ya. Dan stabilo merah atau stabilo orange ya, itu harus apa? Dari mana saya seperti itu? Dari UNER. Saya belajar dari Universitas Airlangga. Ketika saya kuliah di sana, belajar di sana, hampir tiap minggu ketika budal kuliah Senin, ono sing berubah iki. Mbok parkirane, mbok sisteme, mbok cara ngajar gurune mesti berubah UNER itu tadi. Jadi di sini di MTS Ma'arif Ketegan saya berusaha tak usahakan seperti itu. Jadi kita harus berubah. Dalam arti tiap minggu, tiap bulan, biasanya apa yang harus dibenahi, kita benahi. Apa yang harus di-upgrade, kita upgrade gitu. Oh ya berubah pemikirannya Pak Widido. Ya enggak apa-apa kalau lebih positif kan gitu. Bukannya berubah-berubah itu enggak punya pendirian, tidak. Pendirian kalau Cicero, waduh, filosofi Yunani yang abadi hanya perubahan tersebut. Yang abadi, tidak ada yang abadi dalam dunia ini kecuali Allah ya, yang di dunia kecuali perubahan tersendiri, perubahan itu. Jadi harus berubah gitu loh. Jadi MTS Ma'arif Ketegan berubah. Makanya beberapa guru atau panitia tak sampaikan kalau sampai mengadakan LG Camp harus ada perubahan dari tahun kemarin. Kalau kita melaksanakan ujian apa atau cara mengajar kita tahun ini atau semester kemarin harus beda dengan tahun kemarin. Nah, dalam arti berubah lebih baik dan lebih bagus. Gitu. Apa pesannya gitu? Pesan dan kesan. Oke. Kalau disuruh mengasih pesan, saya masih muda ya. Pesan-pesan kayak ya. Cuman gini, saya men-sharing pemikiran. Dalam arti MTS Ma'arif Ketegan ini siap mengubah. Kita siap berubah dan mengubah anak-anak yang sampean titipkan di sini. Jadi kita siap berubah dan mengubah peserta didik yang sudah masuk di MTS Ma'arif Ketegan. Itu. Jadi kita siap. Untuk yang lainnya, itu tadi lihat cari madrasah atau sekolah yang siap mengubah memang dalam segi pengetahuan dan karakter. Kalau mereka tidak siap, why? Kenapa gitu loh? Kenapa sampai masukkan di situ gitu loh? Kalau tidak siap, nah itu lihat alumninya, outcome-nya. Seperti kalau tahun ini kita temanya untuk guru-guru, temanya madrasah, quality is our priority. Jadi kualitas itu prioritas kita. Oke. Ada jargon nggak dari MTS Ma'arif Ketegan? Kita ringan biaya, namun istimewa dan luar biasa. Titip sama madrasah sekolah lainnya atau beberapa. Boleh mahal, tapi jangan kemahalan, gitu ya. Boleh. Ayo kita membuat madrasah atau sekolah yang berkualitas, tapi
apakah harus mahal? Boleh mahal, tapi jangan kemahalan gitu loh. Kita Iya, narik iya, iya. mahal itu buat apa juga gitu loh. Buat apa juga. Toh ya kak dibawa mulai sama mereka anak-anak atau orang wali murid kalau gedungnya atau Iya. kursinya Iya. atau AC-nya kayak gitu. Terima kasih. Identitas dari Mats Market itu madrasah Ringan biaya. ringan biaya, namun istimewa dan luar biasa. Oke. Oke. Terima kasih Pak Ridho Ya, waktunya sama-sama. yang jadwalnya padat saya ini tadi apa itu namanya? Saya ini tadi sangat meripit sekali karena Pak Ridho jam terbangnya tinggi. Terima kasih sudah ya, menyempatkan terima kasih. waktunya Sama-sama, berkunjung Bunya. di studio Mats Market TV. Oke. Terima kasih dari kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.